Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bergabung kembali bersama saya, guru mata pelajaran geografi SMA Negeri 5 Metro, yang kali ini akan melanjutkan pembelajaran tentang langkah-langkah penelitian geografi. Adapun pasangan KD-nya 3.3 memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta. 4.3 menyajikan hasil observasi lapangan dalam bentuk makalah yang dilengkapi dengan peta, bahkan gambar, tabel, grafik, foto, ataupun video. Materi pembelajaran. Iya. Inilah materinya, langkah-langkah penelitian geografi. Bisa kalian lihat nomor 1, 2, 3, 4. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Maka kita lanjutkan materi yang kelima. Menentukan variabel penelitian. 6. Menentukan landasan teori. 7. Menyusun kerangka penelitian. 8. Perumusan hipotesis. Nah, pada pertemuan kali ini nanti akan kita bahas 4 materi ini. Namun materi yang lain perlu kalian lihat untuk pertemuan berikutnya lagi. Iya, semua ada 14 submateri. Ya, yang sudah dibahas 1 sampai 4, yang akan kita bahas 5 sampai 8, 9 sampai 14, insya Allah untuk pertemuan yang berikutnya, untuk 2 kali pertemuan. Kita mulai materi kita. Yang kelima, menentukan variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian? Ya, bisa kalian baca. Ya, jadi intinya variabel penelitian terdiri dari 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, atau variabel terikat dan variabel bebas. Saya ambilkan contoh foto. Menurutmu tentang apa ini? Ya, tempat atau daerah wisata. Maka temanya dampak perkembangan daerah wisata terhadap perekonomian masyarakat. Kita lihat variabelnya. 1, variabel terikat, pendapatan masyarakat di bidang pariwisata. 2, variabel bebas, yang saya ambilkan contoh, akses transportasinya, jarak dari lokasi pariwisata, dan sebaran tempat pariwisata. Dan sebenarnya masih banyak variabel bebas lainnya. Jadi namanya variabel bebas itu tidak terbatas, tapi saya batasnya 1, 2, 3. Ya, jadi tidak semuanya saya munculkan, tapi cukup akses transportasi, jarak dari lokasi transportasi, dan sebaran tempat pariwisata. Jadi hanya 3 variabel bebasnya yang saya munculkan. Kalau kalian menambahkan juga boleh. Dan kalian juga bisa menentukan tema yang lain. Ya, berikutnya menentukan landasan teori. Dari visi penggambaran dan penjelasan terhadap unsur-unsur atau variabel yang diteliti. Melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai sumber yang dapat dijadikan pedoman yang kuat dan valid. Dan teori memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menjelaskan. 2, meramalkan. 3, pengendalian. Menjelaskan contohnya, semakin tinggi suatu tempat, suhunya akan semakin rendah. Ini tentunya berkaitan dengan teori termodinamik. Meramalkan. Contoh, jika Metro menjadi pusat bisnis dan industri, daerah-daerah sekitarnya akan mengalami perkembangan wilayah. 3, pengendalian.
contoh jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi fisik dan sosial di Liwa. Ini adalah sebagai contoh. Kalian bisa membuat contoh-contoh yang lain. Misalnya, menjelaskan, kalian ambil contoh. Semakin dekat rumah seseorang dengan perempatan jalan, maka kondisinya semakin ramai. Juga merupakan contoh menjelaskan. Dan meramalkan. Contohnya, jika saya sekolahnya pintar, mudah-mudahan saya akan menjadi orang yang sukses. Itu contohnya. Contoh yang lain misalnya, jenis tanaman yang cocok untuk daerah metro dan sekitar, itu merupakan contoh pengendalian. Ya, jadi bisa diambilkan contoh-contoh yang lain dari tiga hal tersebut, baik menjelaskan, meramalkan, maupun pengendalian. Ini adalah contoh landasan teori. Ya, jadi pendapat seorang ahli dan dikutip, dimunculkan. Jangan lupa pendapatnya dikasih tanda kutip. Misalnya ini, sistem dapat didefinisikan dan seterusnya sampai tujuan tertentu. Ada contoh landasan teori. Contoh landasan teori yang lain, mendiskusikan sistem. Ya, kalau seperti ini nggak ada tanda kutipnya, langsung aja. Contoh yang lain lagi, menurut Mukijat, ya sama seperti tadi yang pertama ini, ada tanda kutipnya di sini. Contoh yang keempat, sama dengan 1, 3, 4, intinya sama. Ya, iya. 1, 3, 4 intinya sama, atau lebih tepat lagi yang sama adalah 1 dan 3, 2 dan 4 ini ada kemirip-miripan. Jadi intinya bebas bagaimana cara penulisannya. Ya, yang penting ada ahli yang menyatakan pendapatnya, kemudian pendapatnya dimasukkan dalam landasan teori. Landasan teori tidak terbatas ini saja, tapi tentunya disesuaikan dengan penelitian kita. Ya, kalau penelitian kita tentang potensi akademik, maka landasan teorinya berkaitan dengan potensi akademik. Kalau penelitian kita berkaitan dengan nilai, maka landasan teorinya berkaitan dengan nilai. Ya, saya itu mengenai landasan teori. Yang berikutnya menyusun kerangka penelitian. Ya, kita menyusun kerangka penelitian berawal dari perumusan masalah penelitian. Kalian sudah membuat rumusan masalah? Sudah. Ya, jadi kalian ini sudah bisa menyusun kerangka penelitian. Kalian sudah membuat masalah. Dan menjelaskan variabel-variabel secara teoritis. Ya, variabel-variabel tadi barusan dibahas. Jika nanti cari contoh, tentukan variabel-variabelnya. Kemudian kalian bisa menentukan landasan teorinya. Dan kerangka penelitian. Silakan dibaca aja. Ya, intinya pada kalian lihat bacaan ini bahwa kerangka atau konsep dalam penelitian pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, apa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif? Jadi penelitian itu dalam rangka mencari data yang dikumpulkan, datanya berupa angka-angka. Kalau kualitatif, datanya bukan berupa angka-angka. Jadi contoh kerangka penelitian kuantitatif. Bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, berdebat 1.1 latar belakang masalah, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian. Tapi langsung 1, 2, 3, 4 juga enggak ada masalah. Bab 2, ya 1, 2, 3, 4 dibuat 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 boleh. Bab 3 metode penelitian dibuat 3.1, 3.2 sampai 3.6 boleh. Dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Bab 5 hasil dan pembahasan. Jadi apa yang kalian dapatkan, hasilnya semua kemudian dibahas. Bab 5 penutup. Bab 5 penutup. Jadi kalau kita buat bisa 5.1 kesimpulan, 5.2 saran. Bisa juga
Bab 3 penutup 1 kesimpulan 2 saran, atau A kesimpulan B saran, nggak ada masalah, sama aja. Kemudian ini contoh penelitian kualitatif. Bab 1 pendahuluan, ya ini ada saya buatkan contoh yang lain. Kalau tadi langsung 1, 2, 3, 4, saya buatkan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Bab 2-nya 2.1 sampai 2.3. Bab 3-nya 3.1 sampai 3.5. Bab 4-nya sama, bab 5-nya ya boleh 1, 2, boleh 5.1, 5.2, boleh A, B besar. Ya. Itulah mengenai kerangka penelitian. Yang berikutnya merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sudah kalian buat. Ini tentunya kalian membuat rumusan masalahnya nanti, hipotesisnya ada kaitan dengan rumusan masalah sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Jangan antara hipotesis rumusan masalah nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sudah kalian buat. Yang kemarin saya minta kalian membuat 5 rumusan masalah dari 10 foto yang saya tayangkan. Misalnya kita akan mulai contoh melakukan penelitian atau menentukan hipotesis. Saya ambilkan contoh SMA kita. Tingkat keaktifan siswa dalam organisasi intrasekolah dan prestasi akademik siswa di SMA Negeri 5 Metro. Kita akan melihat apakah siswa yang aktif dalam organisasi intrasekolah, misalnya menjadi pengurus organisasi intrasekolah, siapa bendara, apa sekretaris, apa ketua, prestasi akademiknya lebih tinggi dibanding mereka yang tidak aktif atau cuma belajar di kelas saja. Kemudian kita tentu menentukan hipotesisnya. Maka hipotesis yang bisa kalian buat atau saya contohkan, siswa yang aktif berorganisasi di sekolah memiliki prestasi lebih tinggi daripada siswa yang tidak aktif berorganisasi. Jawaban itu betul apa salah? Ya belum tentu, maka harus dibuktikan. Pembuktiannya bagaimana? Lakukan penelitian. Dan ini pun bisa kalian ambil judul penelitian kalian. Boleh juga yang lain. Ya, kemudian ada istilah HK dan HU. HK itu adalah hipotesis kerja, artinya jawaban sementara dari rumusan yang kalian buat yang seolah-olah benar. Dan HU hipotesis nol, artinya lawan dari HK. Hipotesis pembanding. Dan yang perlu ditegaskan bahwa sebenarnya hipotesis nol sebenarnya tidak ada, tapi justru itu yang harus diuji. Ya, jadi hipotesis nolnya harus kebalikan dari HK-nya. Intinya itu. Jadi ya, sebetulnya tidak ada, tapi malah justru diuji. Tujuannya untuk membuktikan bahwa hipotesis kita itu benar. Ya, jadi intinya nanti H0 ditolak. Ya, kalau A0-nya ditolak atau H-nya ditolak, artinya HK-nya diterima. Ya, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Ada tugas, jangan lupa kerjakan, setorkan ke
web SMA Negeri 5 Metro. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut, silakan dibaca dulu. Ya, jadi berawal dari rumusan masa yang sudah kalian tentukan. Baru kalian bisa menentukan variabel penelitian, landasan teori, dan hipotesis kerja. Jadi H0-nya nggak perlu, cukup hipotesis kerjanya. Sudah bisa diikuti? Ya, selamat mengerjakan. Ditunggu tugasnya di web SMA Negeri 5 Metro. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.